soal penerapan pasal ya yang akhirnya berganti ya, perubahan pasal Ya. untuk dari penyidikan. Ya. Kemudian Bang, terkait dengan penerapan KUHP lama terus kemudian kombinasi dengan KUHP yang baru. Ya. Nah ini kalau dari kesimpulan Abang nih, keterangan ahli tadi itu justru meringankan pemohon atau sebaliknya? Ya. Jadi tadi ahli daripada termohon menjelaskan yang pertama itu malah bagus sekali keterangannya. Beliau konsisten dengan menggunakan KUHP yang baru. Ya, sementara kalau di KUHP yang baru itu untuk menentukan orang tersangka itu ada namanya penetapan yang dikeluarkan oleh penyidik. Kalau orang tersangka tinggal dipanggil melalui panggilan atau pas di BAP dibikin tersangka baru ditangkap itu dulu. Ya kalau KUHP baru ada namanya penetapan tersangka. Di dalam penetapan tersangka itu ada 3 hal yang harus dijelaskan. Yang pertama identitasnya, yang kedua duduk perkaranya, uraian singkat. Yang ketiga adalah mengenai hak-hak tersangka. Akan tetapi penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh penyidik adalah tidak ada hak-hak tersangka. Sementara seperti yang sama-sama kita ketahui, dilahirkannya KUHP baru ini adalah untuk lebih melindungi hak-hak tersangka. Iya kan? Bahkan ahli juga tadi menegaskan jika ada 2 perbedaan pasal terhadap ancamannya, misalnya kalau undang-undang yang lama ancaman pasalnya lebih rendah daripada undang-undang yang baru, harus menggunakan pasal undang-undang yang lama. Seperti kita ketahuin ya, 291 itu lebih tinggi ancaman hukumannya sama dengan 224 yang lama, 242 yang lama gitu loh. Jadi itu pun sudah merupakan sebuah kesalahan daripada teman-teman penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Itu satu. Yang kedua, mengenai alat bukti. Ya, tadi juga ahli menegaskan, jika memang persoalannya itu terjadi bulan Oktober, bulan November dilaporkan, objek persoalannya ini kan sumpah palsu di muka persidangan. Sementara dia membuat sumpah palsu ini menurut penyidik ini tanggal 8 Oktober. Di bulan November dilaporkan. Pertanyaannya, bukti apa yang dia punya? Pengadilannya belum putus. Putusan pengadilan Desember. Tadi juga ahli menjelaskan bahwasanya emang benar kualitas daripada bukti yang dihadirkan oleh penyidik perlu diuji. Itu tadi pendapat ahli. Karena memang seharusnya malah ada 2 pendapat. Harusnya setelah diputus dulu baru bisa dilaporkan dan atau setelah ingkrah. Harusnya lebih lama lagi baru dilaporkan. Bukan perkara belum putus sudah dilaporkan. Alat buktinya apa dong, Bos? Iya kan? Gak ada gitu loh. Sementara ketika kami mendampingin pemohon di penyidikan, penyidik selalu menyodorkan ini loh di persidangan berdasarkan putusan pengadilan tadi. Padahal dilaporkan ini sebelum putusannya lahir. Kira-kira begitu. Aneh perkara ini menurut kami, sangat aneh. Tadi kan yang di-highlight sama ahli itu ketika itu alat bukti diperoleh sebelum ada putusan itu akan menjadi catat formil gitu. Betul. Itu seperti itu ya. Iya. Nah, penekanan Bang sekali lagi Bang. Ya. Untuk alat bukti itu emang hanya satu-satunya Bang yang putusan pengadilan itu yang diperoleh sama penyidik. Lah, kan yang diketahui sama tim. jadi begini, bukan yang kita ketahui. Jadi begini, alat buktinya itu apa sih? Satu, rekaman sidang. Yang kedua adalah putusan sidang. Iya kan? Kenapa tadi ahli mengatakan cacat formil? Cacat formil lah, putusan pengadilannya belum keluar. Dan atau bisa nggak pakai putusan? Bisa. Syaratnya bagaimana? Periksa hakim yang keluarin putusan. Kalau periksa hakimnya sudah diperiksa yang bikin putusan, jaksanya diperiksa sebagai penuntut, mungkin nggak butuh putusannya. Tapi hakimnya nggak diperiksa, jaksanya nggak diperiksa, iya kan? Putusannya dia nggak pegang. Cacat formil, Mas. Terus apalagi yang digunakan? Ini kan sumpah palsu, bukan perbuatan fisik, bukan perbuatan yang lain-lainnya, sumpah palsu. Sumpah palsu itu ada di mana? Ada di putusan pengadilan. Cacat formil. Saya setuju dengan ahli tadi. Ini adalah perkara yang cacat formil. Demikian. Masuk kesimpulan lah Bang besok ya. Ya, nanti kita besok masukkan kesimpulan kita. Banyak sekali catatan-catatan kita. Yang pertama tadi misalnya nih, di daftar alat bukti yang diberikan oleh penyidik, mereka nggak sebutkan dasar perkara ini LI yang diperdebatkan oleh Bapak Ugro Seno kemarin ya kan. Ini LI ini nggak boleh bla 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 bla. Memang sepertinya nggak boleh tuh LI. Kenapa sepertinya? Saya bicara sepertinya loh. Karena di daftar alat bukti yang dihadirkan oleh termohon tidak ada LI-nya. Loh kalau emang itu LI ada kenapa nggak diajukan dong? Kalau emang itu benar, kenapa disembunyikan? Karena kebiasaannya ini Pak pengacara Forman ini kalau ada bukti-bukti melemahkan kliennya suka disembunyiin sama dia gitu loh. Begitu kan enggak ya?
Nah, kira-kira begitu. Jadi kenapa itu nggak dimunculkan gitu ya? Itu satu. Yang kedua perubahan pasal. Ya, ini sudah adigum ini. Ini sudah kesepakatan semua masyarakat, semua penegak hukum. Kalau ada dua pasal yang disangkakan pasal A atau B, ya kan? Maka penyidik wajib memilih pasal yang lebih meringankan. Kalau yang lebih meringankan pakai undang-undang yang lama dong, bukan undang-undang yang baru. Apalagi kejadian tahun kemarin gitu loh. Yang ketiga, alat buktinya cacat formil. Ya, tidak diperoleh melalui mekanisme yang benar. Iya kan? Karena belum putus sudah dilaporkan. Setelah putus dilaporkan pun masih bisa perdebatan, belum ingkrah. Kan kira-kira begitu, apalagi belum putus. Itu ketiga ya. Keempat, ini perkara bukan perkara pembunuhan, bukan perkara narkoba, bukan perkara korupsi, bukan perkara-perkara yang di-wanted atau yang menjadi target Republik ini. Belum 3 bulan, Bos. Kenapa saksi-saksi yang diajukan oleh tersangka ini 2 saksi, 1 ahli, cuma 2 saksi 1 ahli, tidak ditunggu, belum 3 bulan nih barang, udah dipenjarain orangnya dan berkas sudah dikirim. Ngejar apa sih? Ya, padahal atau mungkin ngejar lebaran kali ya, bentar lagi apa? Saya nggak tahu lah, mungkin ngejar lebaran biar apa? Abang bertanya atau apa? Ya saya nggak tahu, makanya saya ini ngejar apa? Soalnya perkaranya ini, loh ini perkara sumpah palsu, Bos. Nggak ada yang mati, bukan narkoba, bukan korupsi. Terus apa yang dikejar? Kenapa nggak ditunggu? Ya, bahkan di pasal 35 di KUHP mengatakan penyidik wajib memeriksa saksi yang diajukan oleh terdakwa tersangka. Wajib, ya harus dong diperiksa. Kenapa nggak diperiksa? Buru-buru amat sih, pada mau kemana sih? Ini pasal 291 kok, sumpah palsu. Demikian, itu banyak sekali catatan kami dalam persidangan ini. Ya, oke. Thank you ya semua ya. Makasih ya, makasih. Thank you bro.